Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ridwan Rupa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sedikit tentang gaya atau aliran seni lukis yang merupakan salah satu materi pada pembelajaran seni budaya di SMP kelas 9. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari seni lukis. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan dari tema, corak, gaya, teknik, bahan, serta kemasan dari karya seni tersebut. Artinya, seni lukis ini memiliki kedalaman teknik dan bahan daripada hanya sekedar menggambar. Misal, dalam melukis itu bisa saja kita menggunakan beragam media dan alat, seperti pewarna kering ataupun pewarna basah, semisal cat. Oke, langsung saja kita bahas beberapa aliran atau gaya dari seni lukis. Yang pertama adalah impresionisme. Karakteristik utama lukisan impresionisme. Yang pertama, kuatnya goresan dari kuas. Kemudian warna-warna cerah. Bahkan banyak sekali pelukis impresionisme yang mengharamkan warna hitam, karena warna hitam dianggap bukan bagian dari cahaya. 3. Penekanan pada kualitas pencahayaan. 4. Objek lukisan yang tidak terlalu menonjol. Dan 5. Melukis impresionisme juga bisa dikatakan proses melukis cahaya. Tokoh gaya impresionisme salah satunya adalah Claude Monet, lahir di Prancis 14 November 1840. Ini adalah salah satu contoh lukisan impresionisme karya Claude Monet. Di sini terlihat jelas bagaimana goresan kuasnya sangat kuat sekali. Kenapa lukisan impresionisme disebut melukis cahaya? Karena seniman yang melukis gaya impresionisme melukis langsung berhadapan dengan alam. Biasanya karena efek cahaya yang paling bagus secara visual itu adalah di sore dan pagi hari. Maka mereka melukis pada waktu tersebut. Karena waktu sore dan pagi hari itu sangat singkat sekali, maka melukisnya pun harus cepat. Mereka melukis dengan cepat. Biasanya kisaran waktu 15-30 menit saja. Karena waktu sore ataupun pagi itu sangat singkat dan cepat berlalu. Di sini juga terlihat beberapa seniman lukis gaya impresionisme tidak menggunakan warna hitam. Tapi mereka memakai objek yang gelap dan warna yang dihasilkan adalah campuran dari warna gelap. Pada lukisan ini, terlihat objek yang ditampilkan tidak terlalu menonjol dari segi detail. Penggambaran wajah hanya sekedar kesan saja. Bahkan pada contoh lukisan yang satu ini, Claude Monet tidak melukiskan wajah sama sekali. Tetapi kita masih bisa melihatnya sebagai kesatuan objek manusia yang utuh. Ini adalah salah satu karya impresionisme karya Claude Monet yang terkenal, judulnya adalah Water Lily. Lukisan Claude Monet yang berjudul Water Lily ini terjual hampir senilai 32 juta pound sterling, atau kalau dirupiahkan sekitar 652 miliar dalam sebuah acara pelelangan di London sekitar tahun 2014. Gaya atau aliran seni lukis yang kedua adalah ekspresionisme. Ekspresionisme kecenderungan seorang seniman untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional. Istilah emosi ini biasanya lebih menuju kepada jenis emosi kemarahan dan depresi daripada emosi bahagia.
Tokoh gaya ekspresionisme salah satunya adalah Vincent van Gogh yang lahir di Belanda 30 Maret 1853. Karya ekspresionisme dari Vincent van Gogh meliputi lukisan, bentang alam, alam benda, potret, dan potret diri, dan memiliki ciri khas berupa warna yang tebal dan dramatis, serta goresan kuas yang impulsif dan ekspresif tentunya. Gambar ini adalah gambar potret dirinya. Mungkin kalau zaman sekarang ini namanya selfie ya. LOL. Ini adalah contoh lukisan gaya ekspresionisme bertema alam benda atau benda keseharian yang ada di sekitar kita. Selama hidupnya, Vincent van Gogh telah menciptakan karya seni yang banyak sekali. Tercatat ada 1000-an karyanya yang telah dia buat. Tapi sayang, kisah hidupnya sangat tragis. Karya-karyanya baru diakui setelah dia meninggal dunia. Ini juga lukisan flora karya Vincent van Gogh yang berjudul Sunflower. Karya yang dibuatnya tahun 1888 ini berwarna cerah, menandakan saat itu cuacanya sedang bagus. Begitupun dengan suasana hati Van Gogh. Selama hampir 1 abad, lukisan Sunflower karya Van Gogh ini telah dicintai oleh banyak penggemarnya. Tak ada kurator seni yang berani mengkritiknya. Bahkan penjualan kartu pos atau apapun yang bergambar lukisan ini selalu laris di toko buku. Lukisan Sunflower ini banyak sekali ditiru sebagai bahan untuk belajar. Van Gogh senang sekali melukis berbagai hal yang berkaitan dengan kesehariannya. Salah satunya lukisan teras kafe pada malam hari, yaitu sebuah lukisan minyak yang dibuat olehnya saat berada di Arles, Prancis pada pertengahan September 1888. Bagi sebagian banyak orang, Vincent van Gogh dilihat sebagai seniman depresi yang menderita penyakit mental mengerikan. Salah satu cerita paling populer tentang Vincent van Gogh adalah saat dirinya berkelahi dan memotong telinganya sendiri. Ini adalah kisah yang telah diwariskan sepanjang sejarah. Pada 23 Desember 1888, Van Gogh dalam salah satu kegilaannya memotong telinganya dengan pisau cukur. Ladang gandum dan gagak-gagak adalah sebuah lukisan yang dibuat pada Juli 1890. Karya ini seringkali dikatakan sebagai lukisan terakhir Vincent van Gogh. Namun, para ahli atau sejarawan seni tidak tahu secara pasti lukisan mana yang benar-benar lukisan terakhir dari Vincent van Gogh, karena tak ada catatan sejarah yang ada. Berikutnya adalah gaya atau aliran kubisme. Kubisme adalah aliran yang cenderung melakukan usaha abstraksi terhadap objek ke dalam bentuk-bentuk geometri untuk mendapatkan sensasi tertentu. Apa yang dimaksud dengan abstraksi itu? Kita perhatikan gambar ini. Ada beberapa gambar banteng di mana penggambarannya berbeda-beda. Pada penggambarannya, gambar banteng dibuat beberapa versi, dari gambar realis atau nyata sampai ke versi yang paling sederhana. Versi sederhana gambar banteng ini disebut abstraksi atau penyederhanaan bentuk. Salah satu tokoh gaya kubisme adalah Pablo Picasso yang lahir di Malaga, Spanyol, 25 Oktober 1881. Sedari muda, Picasso sudah terlihat sebagai seorang anak yang serius dan dewasa.
dalam melakukan sesuatu. Picasso tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana, tetapi menjadi siswa yang luar biasa dalam menggambar di usia yang sangat muda. Berikut adalah beberapa contoh lukisan dari aliran atau gaya kubisme. Aliran kubisme adalah aliran seni lukis yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder, lingkaran, bola, kerucut, dan kotak-kotak. Seorang seniman kubisme menggunakan kubus kecil untuk menggambarkan suatu benda atau manusia dari berbagai bentuk dan sudut pandang. Penggambaran objek manusia dalam gaya kubisme juga sangat unik, karena penempatan objeknya bisa diambil dari beberapa sudut pandang dalam satu bidang kanvas. Bayangkan apabila dalam dunia nyata mungkin bisa seperti ini ya. Ini adalah salah satu karya Pablo Picasso yang paling terkenal, yaitu Guernica. Guernica adalah lukisan minyak besar di atas kanvas karya Pablo Picasso yang selesai dibuat pada Juni 1937. Lukisan ini sekarang berada di Madrid, Spanyol. Lukisan dengan warna abu-abu, hitam, dan putih ini dibuat di rumah Picasso di Paris. Lukisan ini dianggap oleh banyak kritikus seni sebagai salah satu lukisan anti-perang yang paling banyak mengharukan dan paling kuat dalam sejarah, dan merupakan salah satu karya Picasso yang paling terkenal. Gaya atau aliran seni lukis selanjutnya adalah surrealisme. Lukisan dengan aliran surrealisme kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ditemui di dalam mimpi. Salah satu senimannya yang paling terkenal adalah Salvador Dali, yang lahir di Spanyol 11 Mei 1904. Surrealisme penuh dengan hayalan dan fantasi, lukisan aneh dan asing. Objek merupakan penggabungan dua objek nyata yang berbeda wujud dan terkesan aneh. Objek yang digabung dalam lukisan bisa makhluk hidup dan benda mati, bebas, asalkan bisa menjadi unik. Salvador Dali seorang seniman dengan talenta dan imajinasi yang luar biasa. Dia mengakui bahwa dia mencintai melakukan hal yang tidak biasa untuk menarik perhatian dirinya sendiri. Karya Salvador Dali yang paling terkenal adalah The Persistence of Memory. Karya ini sendiri memiliki makna yang sangat dalam yang membuat lukisan ini menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Pada lukisan ini terdapat beberapa simbol yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Simbol-simbol tersebut antara lain sebuah bukit, jam, gurun, dan semut. Lalu apa maksud dari simbol-simbol tersebut? Bukit yang berada di belakang sebagai latar lukisan merupakan sebuah bukit tempat di mana Salvador Dali dilahirkan. Menurut Dali, jam yang tampak seperti meleleh merupakan waktu yang tidak memiliki makna. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia yang berada di gurun, kecuali berjalan menemukan jalan keluar dari gurun tersebut. Hal ini berkaitan dengan waktu dan semut. Semut di dalam lukisan tersebut diartikan menjadi sebuah kerusakan atau kehilangan. Dengan manusia berjalan tanpa penopang hidup di suatu gurun yang sangat panas, cepat atau lambat, waktu akan memakan sisa hidup mereka tersebut. Terakhir, gaya atau aliran yang akan kita ulas pada video ini adalah pop art. Pop art berasal dari kata popular art.
adalah aliran seni yang memanfaatkan simbol-simbol dan gaya visual yang berasal dari media massa yang populer, seperti surat kabar, televisi, iklan, internet, media sosial, dan lain-lain. Pop art berkembang sekitar tahun 1950-an. Salah satu tokohnya adalah Andy Warhol yang lahir di Amerika 6 Agustus 1928. Salah satu karyanya adalah wajah Marilyn Monroe yang disajikan dengan warna-warna komplemen yang tegas. Salah satu lukisan yang menjadi ikonnya adalah lukisan botol Coca-Cola. Andy Warhol berbicara tentang bagaimana kekuasaan direpetisi dengan begitu mudahnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa si jenius Warhol tidak melukis di atas kanvas, tapi di atas pola pemikiran masyarakat terhadap kuasa yang dicetak atau diulang di sekelilingnya. Salah satu karya terkemuka Warhol adalah lukisan untuk Campbell Soup yang hanya menampilkan gambar kemasan kaleng yang dibuat tahun 1962. Warhol sebagai seorang pembaharu gerakan seni menghadirkan pengabaian orisinalitas atas benda yang tidak lagi orisinil. Menjadi ironi ketika masyarakat memakan simbol mentah-mentah. Dalam lukisan-lukisannya, Warhol mencoba menggambarkan kondisi ini melalui berbagai media dan gambar yang mudah untuk dicetak ulang. Salah satu lukisannya kemudian memiliki tempat tersendiri dalam dunia musik rock. Lukisan tersebut adalah lukisan pisang yang dijadikan sampul pada album debut Velvet Underground. Bagaimana menarik kan gaya atau aliran seni lukis itu? Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk like, share, dan subscribe channelnya. Mohon maaf apabila banyak kata atau kekurangan dalam pengucapan. Kami Ridwan Rupa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.